Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atas permintaan beberapa sahabat tani pisang di seluruh Indonesia, banyak yang menanyakan perihal seperti apa sebenarnya hasil perbanyakan pisang yang telah kami lakukan di Banten ini, baik itu menggunakan metode beat, metode split, dan metode PIF. Hari ini kita langsung melihat ketimbang kita berteori. Mari kita lihat. Namun saya ingin memberi gambaran dulu bahwa tiga-tiganya bisa dilakukan, bisa berhasil, meskipun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Hari ini dari sekitar 200-an bibit pisang, 1 bulan setelah proses pembibitan ada sekitar 50-80 bonggol yang sudah menunjukkan hasil. Ada yang memang hanya menghasilkan 1 bonggol anakan seperti ini misalnya. Ini hanya menghasilkan 1 anakan, itu juga hanya menghasilkan 1 anakan. Namun ada juga yang 3 anakan seperti ini, ada juga yang bahkan lebih dari 7. Nah, ini masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dan ini sekaligus mewakili beberapa metode yang kita lakukan, seperti yang pernah diunggah dalam channelnya Mbak Dike dan kawan-kawan, Dike CS. Saya akan mulai dengan hasil perbanyakan dengan metode beat. Seperti apa itu metode beat? Teman-teman kemarin tahu bahwa prinsip dasarnya metode beat adalah mematikan apical meristem. Mematikan apical meristem itu kemudian konsekuensinya si bibit akan muncul dari samping seperti ini. Namun masih akan ada juga yang muncul dari tengah. Tapi ya, ini di luar perencanaan dan seperti inilah. Kita coba langsung lihat aja. Atau mungkin mana yang dari pinggir? Mungkin yang lebih tepat mewakili bit itu yang sebelah sana, Kak Cali. Yang itu. Ya, itu dia. Itu. Ini mewakili metode bit. Kita buka saja. Ambil 4. Nah, ini ciri khas dari metode beat adalah anakan akan muncul dari samping. Ini bisa dilihat. Jadi anakan muncul dari samping. Kenapa? Karena apical meristemnya itu kita matikan, sehingga anakannya muncul dari samping. Dan ini saat ini dia hanya baru 2 yang muncul, tapi saya berkeyakinan ini sebenarnya anaknya akan muncul lebih dari 2. Tapi kalau ini dibiarkan, dia hanya akan membesar 2. Makanya dalam situasi seperti ini, anakan harus segera dipanen manakala sudah menunjukkan 3 daun seperti ini. 1, 2, 3 daun ketiga ini harus segera dipanen. Nah, ini nanti kita panen. Ini mewakili metode beat. Kemudian kita juga pernah memperbanyak dengan metode split. Kak Cali tolong diambil yang itu 2 aja, yang ujung sana, yang ujung. Dan satu lagi yang mana aja terserah. Ini adalah metode yang menggunakan metode split atau pecah bonggol. Teman-teman bisa melihat bahwa ini bisa mewakili bonggol yang hanya 1/8. Jadi dari 1 bonggol pisang kita pecah menjadi 8. Dan ini adalah 1/8-nya dari bonggol pisang. Kemudian dia tumbuh. Dan memang baru 1. Tapi kalau ini diambil yang 1 ini, kemudian nanti kita tanam yang 1 ini, dia juga akan memunculkan anakan yang lain yang berikutnya. Jadi nggak usah ragu, ambil seperti ini, masukkan di polybag. Ini kita tanam lagi. Kenapa? Ini masih bisa, karena dia masih memiliki akar. Dia masih memiliki akar dan titik pertumbuhannya sebenarnya tersebar di beberapa bonggol. Ini sudah bisa masuk ke dalam polybag seperti itu. Dan nanti kita akan buka yang 1/4. Ini mewakili bonggol yang 1/4. Ini agak besar terlihat dibandingkan dengan yang ini. Ini 1/8, ini 1/4. Bonggolnya lebih besar. Namun tetap sama, dia memiliki akar sendiri. Tapi pada saat yang bersamaan, si bonggol sendiri juga memiliki akar. Makanya nggak usah takut untuk memanen hasilnya, meskipun baru 1. Ini bisa kita ambil. Kita ambil seperti ini, sangat mudah. Yang penting ada akar. Ini sudah bisa dipanen, dimasukkan ke dalam polybag. Dan ini bisa kita masukkan kembali ke dalam ini. Kita berharap nanti dalam beberapa waktu 3-4 minggu sudah akan muncul tunas baru. Dan kita berharap
dari satu potongan ini bisa muncul 2, 3, atau kalau beruntung bisa 8. Kita akan menggunakan ZPT untuk menstimulasi munculnya tunas baru. Dari satu bonggol yang hanya 1/4 muncul 1. Dari yang bonggol 1/8 juga muncul 1 saat ini. Artinya metode split efektif untuk menghasilkan 4. Sekarang ini kita sudah bisa membuktikan sampai 8 anakan. Begitupun dengan metode beat. Metode beat bisa diwakili dengan ini. Mari kita buka saja. Ini metode beat terlihat ada di pinggir, tapi supaya tidak terlalu stres, mohon maaf, saya tidak menunjukkan bongkar keseluruhan. Saya akan bongkar dari samping saja dengan cara yang sederhana. Saya potong dan saya ambil akarnya seperti ini. Inilah hasil dari perbanyakan dengan metode beat. Saya ambil 1, masukkan ke celi. Ini saya masih dapat 1 lagi dari satu bonggol yang sama. Kalau ini dibongkar, pasti akan ada beberapa potensi mata tunas yang ada di dalam yang akan muncul. Tapi kali ini kita tidak akan menunjukkan itu. Semoga sahabat-sahabat petani pisang tetap percaya pada saya bahwa ini di dalamnya masih ada. Dan ini juga 1. Jadi dari satu bonggol anakan yang sebenarnya belum waktunya beranak, kita perlakukan dengan metode beat, dan ternyata inilah hasilnya anakan kedua dari metode beat. Untuk metode PIF ada beberapa di sini, namun sayang mungkin hari ini saya tidak akan melakukan pembongkaran. Kenapa? Karena saya lihat masih terlalu kecil. Tapi saya akan perlihatkan seperti apa ciri pembeda bibit pisang yang sudah berhasil dengan metode beat. PIF, maaf. Tadi kita sudah split, yaitu pecah bonggol, beat mematikan apical meristem di tengahnya sehingga anakan yang muncul adalah anakan dari samping. Kalau PIF, dia karena dia membagi apical meristem sehingga titik tumbuhnya tetap dari tengah. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini. Kalau kita hitung ini, coba kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebenarnya. Nah, bisa teman-teman bayangkan hanya dari satu bonggol kemudian sudah muncul 8. Ini nanti saya masih harus menunggu sedikit waktu lagi, meskipun sebenarnya ini sudah bisa, tapi saya harus menggunakan pisau yang sedikit lebih tajam, lebih presisi. Tapi teman-teman bisa membayangkan ini minggu depan sudah bisa saya panen beberapa, 1, 2, 3. Tapi kali ini mohon maaf saya belum akan menunjukkan terlebih dahulu. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa dari satu bonggol ini sudah bisa memunculkan 8 anakan. Nah, saya pernah mengatakan bahwa metode PIF ini berpotensi untuk menghasilkan lebih banyak dari itu. Di mana buktinya? Nah, ini nanti tunggu saja. Kita akan buat satu lagi konten yang membahas lebih detail tentang metode PIF ini. Jadi clue-nya, kunci dasarnya adalah metode PIF adalah bukan metode perbanyakan yang sekali selesai. Nanti kita akan sampaikan apa saja dasar-dasarnya, apa kunci pembeda antara metode PIF dengan metode beat dan metode split. Semoga dalam waktu yang dekat, semoga minggu ini Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa menggali bersama bagaimana sebenarnya kunci sukses melakukan perbanyakan dengan metode PIF. Tapi hari ini kita tunjukkan bahwa dari satu metode yang sederhana seperti beat yang tadi mematikan apical meristem, kita sudah melihat bahwa dalam waktu 1 bulan sudah muncul 2 anakan. Dan saya sempat membuka itu ada yang sampai 9 mata tunasnya, tapi sayangnya belum muncul hari ini, jadi belum bisa kita expose. Tapi dia sudah muncul 9 anakan. Nah, hari ini yang kita panen adalah yang 2 anakan. Kemudian metode split sudah kita lakukan, dan metode split dari satu pecahan bonggol baik yang 1/4 ataupun 1/8 sudah kita lihat tadi, kita buka bahwa itu efektif menghasilkan anakan meskipun masing-masing potongan baru menghasilkan 1. Yang lain masih banyak tapi masih kecil. Mungkin kecuali bisa bongkar yang baru tunasnya 1 aja untuk lebih meyakinkan. Yang belum muncul daun, bongkar aja, ambil 1 yang baru tunas ya. Itu ada beberapa yang masih bersifat tunas. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa lihat
bahwa dia akan dimulai seperti ini. Nah, ini tunasnya, dan ini tunasnya sudah lebih dari satu. Kalau teman-teman lihat ini 1, 2, sudah ada 2 tunas. Dan nggak usah takut nanti kalau misalnya ini dipotong, akarnya di bawah adalah akar bonggol. Nanti dia akan membentuk akar sendiri. Ini kebetulan tunas split yang 1/4. Ini sudah memunculkan 2 bakal mata tunas. Nah, kalau kita beruntung, kalau kebetulan diberikan treatment yang tepat, ini bisa memunculkan maksimal sampai 8. Belum saya dengar yang melebihi 8. Tapi minimalnya 1, insya Allah asal bersabar bisa. Artinya dari 1/8 ini masing-masing 1 saja sudah jadi 8 anakan. Nah, itu mungkin yang semoga bisa menginspirasi teman-teman bahwa metode split 1/4 ataupun 1/8 bisa menghasilkan anakan. Ini yang kita bisa lihat sudah 2, 1 tadi sudah kita panen. Kemudian metode beat juga sama dengan prinsip dasar mematikan apical meristem. Sudah keluar, kita panen 2 anakan dari 1 bonggol, dan ada beberapa potensi mata tunas lagi yang masih bisa kita panen ke depan, sehingga dia tidak akan berhenti proses. Dan ini meskipun belum saya panen, nanti kita bahas semoga dalam konten berikut bagaimana cara memanen anakan yang beef. Kita akan bahas kupas tuntas di konten berikut dalam pembahasan metode beef. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman petani, khususnya petani pisang di Indonesia. Salam sukses petani pisang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.